I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. And you know that. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Sepertinya banyak yang gak masuk ya. Ya Bu. Gimana kabarnya Siti? Baik Bu. Sekarang Ibu absen dulu ya. Dewa, masuk Bu. Kenapa dia nggak masuk? Tahu Bu. Kenapa dia sering banget yang nggak masuk? Iya Bu. Silvi, hadir Bu. Ya, kamu memang rajin, suka sama kamu. Bunga, toilet Bu. Toilet. Ya, mana sini tuh apa dia? Nggak tahu Bu, kayaknya ya. Tio. Masuk Bu, sekolah tuh sama Dewa. Oh, iya anak gue ini emang. Kenapa ya mesti dikasih? Yaudah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silvi, bisa dituntut untuk berdoa? Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang kita hari ini akan belajar sejarah yang ada di Lombok Timur. Lebih tepatnya sejarah-sejarah yang ada di daerah ibu sendiri. Sebelum mulai belajar, biar Silvi nambah semangat, kita tetap semangat yuk. Oke, ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kita semangat. Sekarang Silvi tahu nggak apa latihan? Oh, lupa ya. Kamu bisa melihat. Silvi tahu nggak apa itu sejarah? Nggak tahu Bu. Oke, jadi sekarang dibahas ya kalau Silvi nggak tahu. Jadi sejarah itu adalah keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi dan berisi adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adat istiadat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang diwariskan secara turun-temurun dari pangkalan-pangkalan sejarah yang masih berjalan
Budaya budaya Komering merupakan salah satu budaya lokal yang berpengaruh penting di Bengkulu Timur. Budaya Komering memiliki keunikan dan kekhasan salah satunya. Jadi pada saat melakukan perayaan pernikahan menggunakan seni tari. Nah, jadi tari Sada-Sabai merupakan tarian yang dilakukan pada saat acara inti dari upacara pernikahan suku Komering. Tari Sada-Sabai yang merupakan tarian yang diwariskan dari nenek moyang suku Komering secara turun-temurun dari zaman ke zaman. Ini Bu, Silvi mau nanya apa Silvi? Jadi kalau bukan orang Komering apa nikah sama orang Komering itu boleh nggak pakai adatnya? Adat apa yang kita pakai? Oh, jadi misalnya ya, Silvi nikah dengan calon Silvi itu Silvi orang Komering, calon Silvi orang Sunda itu masih bisa. Nah, pokoknya kalau dia sama-sama Komering masih bisa menggunakan adat ini. Tapi kalau misalnya Silvi bukan Komering, calon Silvi juga bukan Komering, itu tidak bisa. Karena yang bisa harus ada salah satunya yang dari ada orang Komering. Mengerti Silvi? Mengerti Bu? Sada-Sabai ini berasal dari bahasa suku Komering itu sendiri. Sada yang berarti pihak dari pengantin perempuan dan Sabai yang merupakan pihak dari pengantin laki-laki. Tarian ini ditarikan oleh kedua orang tua pengantin. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, orang tuanya menari, kalian mempelainya mengipasi dari belakang. Selanjutnya, pemberian adop saat menikah. Silvi tahu apa yang adop? Tahu, kayak kamu itu ya, kayak di gambar ya? Bukan, Silvi. Adop itu merupakan gelar. Adop itu gelar. Iya. Kamu itu. Nah, kalau gong itu tuh seperti kalau bahasa di dalam Komering disebutnya pelintang. Gong, iya seperti gong itu. Nah, tarian pemberian tradisi memberi adop kepada mempelai yang sudah menikah, mempersembahkan adop adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang sudah menginjak dewasa. Nah, misalnya Silvi menikah, nggak apa-apa ya kita pembahasannya agak sedikit. Terus misalnya Silvi orang Komering, nanti Silvi bisa dapat gelar, misalnya seperti Batinimas atau yang lainnya lagi. Bisa juga nggak pakai itu sih, itu bagi orang yang mau, tapi kalau dia nggak mau pakai adat ini, dia tidak mau ada gelar, nggak apa-apa, dia harus kan ini untuk yang mau saja. Adop adalah bentuk pantun yang disampaikan oleh penutur bersamaan rencana yang memainkan instrumen canang untuk memberikan serta pengesahan adop kedua mempelai. Nah, pemberian adop ini biasanya disebutkan sama orang yang sudah dewasa, sudah tua. Dia tuh seperti pantun lah, dia menyebutkan gelarnya menggunakan nada, nanti diikuti dengan pelintang seperti gong itu, tahu kan Silvi? Nah, jadi ini merupakan pemberian adop ini merupakan seperti pantun. Iya, merupakan seperti pantun. Selanjutnya, perlombaan lidah yang rutin dilakukan di Sungai Komering setiap hari kemerdekaan Indonesia. Nah, ini contoh dari perlombaan perahu bidah. Mungkin Silvi sudah nggak asing juga ya, karena ini dilaksanakannya juga bukan di daerah itu aja sih, biasanya ada juga orang yang melaksanakannya. Tapi kalau di daerah ibu dilaksanakan hanya setiap memperingati hari kemerdekaan di Belasan. Perlombaan perahu bidah sudah menjadi tradisi karena setiap memperingati hari kemerdekaan pasti mengadakan perlombaan perahu bidah. Nanti orang banyak menonton biasanya dari border juga ada, bukan dari kelas saja.
kalau di kolam renang itu gitu kan agak berbahaya kalau keseringan. Pemandian alam Bukit Mencari Jaya terletak di wilayah Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Jawa Timur. Merupakan tempat wisata tren bagi masyarakat Martapura, terutama bagi kaum muda. Air pemandian Bukit Mencari Jaya berasal dari celah-celah bebatuan besar pegunungan dari wilayah Lampung, keluar secara alami. Dan yang uniknya, Mencari Jaya ini kalau musim kemarau dia tidak akan kering, airnya tetap mengalir. Nah, selanjutnya ada irigasi Bendungan Berjaya. Irigasi Upper Pamring Bendungan Berjaya merupakan bangunan yang diselesaikan pada tahun 1991 yang berfungsi untuk mengairi pesawahan seluas 199 ha yang merupakan salah satu faktor pendukung pendapatan asli daerah sehingga menjadikan Timur sebagai lumbung pangan beras Provinsi Sumatera Selatan. Ini fungsinya untuk mengairi perairan sawah, karena Martapura daerah itu terkenal juga sebagai penghasil beras. Dan di samping itu juga bendungan ini berfungsi sebagai tempat tujuan wisata. Ini selain untuk perairan sawah, banyak juga loh orang datang ke sini untuk berfoto karena memang spotnya yang bagus untuk berfoto. Pakai selfie berminat. Kalau mau bisa juga aja ke Bendungan Berjaya. Kapan-kapan yang mainnya benar dulu ya. Dan selanjutnya Rumah Limas. Rumah Limas ini merupakan rumah yang sudah lama dibangun tapi yang sekarang bangunannya masih kokoh. Dan Rumah Limas ini masih ada di Martapura. Kalau seperti mau melihat langsung di tempat itu juga ada Rumah Limasnya, padahal sudah lama itu peninggalan nenek moyang dulu, tapi sampai sekarang bangunannya masih sangat kokoh. Ini contoh Rumah Limasnya. Rumah Limas Martapura merupakan rumah yang didirikan pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1938. Rumah ini dijadikan sebagai tempat tinggal keluarga Limas secara turun-temurun. Rumah Limas didirikan pertama kali oleh Pangeran Sengkang yang berasal dari skala berat Gunung Semeru. Beliau pun menetap di Martapura menjadi pangeran dan membentuk marga Sekunyit. Pada masa pemerintahan Belanda, marga Sekunyit digabungkan dengan marga Pangku Sekunyit, sehingga terbentuklah marga Pangku Sekunyit. Pangeran Sengkang merupakan pangeran yang pertama dalam keluarga Limas Martapura. Rumah ini diwariskan secara turun-temurun sampai ke Pangeran Pangku Marga Agus J. Nah, Rumah Limas ini diwariskan secara turun-temurun dan sekarang bangunannya juga masih sangat kokoh dan masih ada kalau seperti mau lihat. Nah, jadi itu tadi sejarah-sejarah yang ada di daerah itu. Ada istiadat yang ada di daerah itu Martapura Timur, Sumatera Selatan. Nah, sejarah itu harus kita jaga dan kita lestarikan karena merupakan peninggalan nenek moyang. Ada juga merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, tidak